sharing lagi teman. Ini pertama kalinya saya sharing di kantor yang baru. Tapi ini yang bukan pertama kali saya kesini, saya pernah sebelumnya kesini ya. Jujur aja hari ini saya nggak tahu kalau saya harus sharing ya. Tiba-tiba jam berapa ini? Jam siang-siang saya di WA sama Wibi, tapi karena saya masih ada acara di kantor, setelah acara selesai setengah 1 saya baru tahu, karena ternyata saya dijadwal untuk sharing di sini. Makanya saya nggak bawa materi, siapkan apa PowerPoint secara khusus. Tapi it's okay, saya akan berusaha sharing yang terbaik buat teman-teman di sini ya. Jadi saya mungkin akan sharing pengalaman saya aja, eh, pandangan saya, pemikiran saya tentang Prudential, terutama saya sudah menjalani bisnis ini kan ya kurang lebih berapa ini? Tahun 18 ya. Jadi nanti mungkin teman-teman setelah saya sharing bisa tanya-tanya gitu ya, supaya nanti kita bisa explore lebih banyak. Nah, teman-teman mungkin kita udah sering ikut acara seperti ini, pembicara juga sudah sering kasih tips bagaimana kita bisa sukses di Prudential, betul kan? Ya, berbagai macam jurus udah diajarkan lah ya. Cari kerja keras, kerja cerdas, ya kan, dan macam-macam. Nah, mungkin saya akan menyampaikan sesuatu, mungkin bukan hal yang baru, tapi mungkin sifatnya lebih refresh saja. Apa yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Nah, topik yang mau saya sampaikan adalah apa sih yang membuat kita bisa sukses? Salah satu yang penting adalah kita ini harus punya satu keyakinan yang selaras dengan apa yang mau kita capai. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara keyakinan ini, eh, banyak orang berpikir bahwa kalau saya sudah kerja keras, saya pasti sukses. Ternyata belum juga, belum tentu juga, gitu ya. Karena kalau orang itu walaupun dia bekerja, tapi kalau dia tidak punya keyakinan yang selaras dengan apa yang mau dia capai, dia nggak bisa sukses. Contoh yang paling simpel, ada agent disuruh jualan polis asuransi, tapi dia sendiri nggak yakin bahwa polis asuransi ini ada manfaatnya nggak buat orang lain. Dia sendiri juga masih ada ketakutan. Nanti kalau besok-besok orang ini komplain, klaimnya nggak keluar, wah kan jadi hubungannya nggak enak. Nah ini kan berarti sesuatu yang nggak selaras gitu ya. Jadi waktu kita ketemu dengan calon klien, kita ngomongnya nggak bisa full heart gitu ya. Emosinya nggak mengena gitu kan ya. Kita mungkin ngomongnya masih hati-hati begitu, nggak bisa lepas gitu. Nah ini contoh yang paling simpel gitu ya. Artinya bahwa kalau kita mau berhasil di industri ini, di bisnis ini ya kita harus punya keyakinan yang bisa mendukung dengan apa yang mau kita capai. Nah kalau kita bicara keyakinan, bukan berarti oh yang nggak yakin itu pasti agent baru. Kalau agent lama pasti udah yakin. Ternyata nggak seperti itu. Dari pengalaman saya, kalau kita bicara keyakinan, itu nggak ada hubungannya dengan berapa lama dia sudah bergabung di bisnis ini. Gitu ya. Bisa jadi dia agent baru, tapi dia dalam waktu singkat dia bisa yakin dengan bisnis ini. Tapi juga ada agent yang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah menjadi leader, dia bisa nggak yakin dengan bisnis ini. Bahkan yang ada yang siklusnya seperti ini, sempat yakin dan tidak yakin. Dan akhirnya juga hilang dari industri ini. Nah, jadi kita punya satu tanggung jawab yang besar, bagaimana kita bisa memaintain kita ini selalu harus punya keyakinan yang selaras dengan apa yang mau kita capai di bisnis ini. Setuju nggak kira-kira? Ya, ini penting. Karena dalam perjalanan ini kita tahu bahwa di bisnis ini kita nggak selalu berhadapan dengan hal-hal yang enak. Kita mungkin akan diizinkan menghadapi satu dua peristiwa yang membuat kita kadang-kadang bisa goyah, teman-teman. Nah, oleh sebab itu kita harus punya tanggung jawab bagaimana menjaga keyakinan ini selalu selaras dengan apa yang mau kita capai, ya. Nah, mungkin saya akan mulai gini, apa sih yang harus kita yakin? Keyakinan apa yang harus kita jaga? Yang pertama yang penting kita harus tetap yakin bahwa tentang potensi bisnis dia asuransi ini. Nah, coba tanya lagi sama diri masing-masing. Kira-kira apakah kita masih yakin nggak ya bahwa industri asuransi ini masih menarik? Asuransi ini masih punya prospek yang cerah nggak kira-kira untuk beberapa tahun ke depan? Ini mungkin pertanyaan yang sangat basic, tapi kalau kita gali, seringkali saya ketemu agent-agent mereka nggak yakin, ya mereka nggak yakin. Taunya dari mana? Misalkan mereka belum sudah berpikir tentang kira-kira ada peluang bisnis lain apa ya?
Saya tidak anti orang punya bisnis lebih dari satu. Tapi yang harus dicermati adalah apa yang membuat dia melirik bisnis lain. Ya kalau seperti Pak Wibi ini duitnya berlebih, daripada duitnya masuk deposito, saya beli ya atau bikin bisnis baru. It's okay. Dia membuka bisnis baru bukan karena nggak yakin dengan Prudential, tapi dia mau mengembangkan asetnya dia. Nah, tapi kalau sementara ada beberapa agent atau beberapa leader, mungkin dia berangkat dengan pemikiran seperti ini. Ngumpulin dulu duit dari Prudential, nanti kok punya duit cepat-cepat buka bisnis lain. Soalnya kita belum tahu loh ini Prudential sampai kapan. Nah, ini kan repot kalau berangkat seperti ini. Ya kan? Atau mungkin ada yang merasa begini, kok di Prudential income saya turun ya? Kayaknya saya harus melirik bisnis lain. Nah, jadi buka bisnis itu tidak salah, buka bisnis lain. Tetapi yang salah adalah motivasi di balik itu apa? Background-nya apa dulu? Ya. Nah, kembali lagi ke keyakinan. Kita yakin nggak sih tentang potensi bisnis di asuransi? Oke, mungkin udah sering kan kita ikut BOP, baik diadakan oleh agensi, diadakan oleh Prudential. Nah, teman-teman mungkin kita udah sering dengar sampai bosen ya. Yang pembicara yang ngomong, wah penduduk Indonesia sekian ratus juta, yang ikut asuransi baru sekian juta. Ya, mungkin kalau teman-teman disajikan data seperti ini, dalam hati ada yang berkata begini, ya itu kan data, saya juga nggak tahu ini valid apa enggak. Jangan-jangan ini data cuma sekedar untuk memotivasi. Betul kan? Tapi kenyataannya, teman-teman saya ini sudah punya asuransi loh. Mau statistik ngomong yang punya asuransi baru 10%, tapi kenyataannya 99% teman saya sudah punya asuransi. Kira-kira kalau saya jalanin sini, apa bisa saya jual asuransi lagi saat ini? Pernah nggak kita punya perasaan seperti itu? Ya kan? Nah, teman-teman, kalau kita hari ini punya problem di sana, kita merasa bahwa kita nggak punya lagi teman-teman yang bisa kita jual asuransi. Kenalan kita semua sudah punya asuransi. Nah, mungkin kita perlu belajar lagi. Ya, back to the basic, belajar lagi tentang insurance, produknya, konsep penjualannya. Nah, kita harus tahu bahwa insurance itu kan nggak melulu bicara tentang asuransi kesehatan. Betul nggak? Nah, banyak orang masih berpikir bahwa, oh asuransi ya asuransi kesehatan. Ketika dia melihat bahwa teman-temannya sudah punya asuransi kesehatan, ya dia nggak punya kesempatan untuk jual lagi. Padahal kan konsepnya banyak yang bisa kita jual. Ya, nah cuma memang jual asuransi yang paling yang menyampaikannya yang paling simpel kan memang asuransi kesehatan, betul nggak? Kalau kita mau jual asuransi kesehatan kan simpel ngomongnya. Kalau lu sakit, lu nggak punya asuransi, ntar habis lo tabunganmu, asetmu kejual. Sesimpel itu, betul nggak? Nah, makanya kenapa banyak orang dia malas untuk belajar yang lain karena dia merasa bahwa jual asuransi kesehatan itu simpel caranya. Nah, tetapi kita hari ini dihadapkan dengan satu fakta kalau kita hanya mengandalkan jual asuransi kesehatan, itu ibaratnya kita ini mancing di kolam yang sudah, waduh, berdarah-darah. Betul kan? Bayangkan kalau kita jual asuransi kesehatan, orang itu sebetulnya kan cuma butuh satu asuransi kesehatan udah selesai. Kita ketemu orang dia sudah punya asuransi on bill entah dari Prudential atau dari bendera lain, itu kita udah nggak punya kesempatan untuk jual lagi sebetulnya. Masa kita mau memaksakan ngomong gini, bagusan Prudential loh on bill-nya, di situ jelek. Kita juga nggak mungkin ngomong seperti itu kan, karena fiturnya 11-12 juga mirip-mirip. Kalau kita mau profesional, sebetulnya kita harus akui, ya sama aja gitu, ya kan? Nah, artinya apa? Ya hari ini kita harus dituntut kalau kita mau eksis di bisnis ini, kita harus bisa move on dari jual asuransi kesehatan. Nah, ya, tadi saya dengar sharingnya kan jualnya PCB, ya kan? Nah, ini satu hal yang baik kan. Padahal kalau kita lihat banyak ide-ide penjualan yang lain yang bisa kita sampaikan dan itu open market. Saya pernah suatu saat BOP seorang calon agent. Kurang lebih omongannya sama. Saya bukan nggak mau jual asuransi, bukan nggak mau jadi agent. Saya tahu komisinya gede. Tapi masalahnya saya mau jual kemana? Padahal temannya banyak. Loh kan teman-teman banyak. Iya, tapi kan teman-teman saya sudah punya asuransi. Nah, sekali lagi orang awam berpikirnya apa? Kalau dia ngomong sudah punya asuransi, dia berpikir ya asuransi kesehatan itu asuransi. Nah, akhirnya apa? Saya mulai sharing bahwa insurance itu fungsinya lebih dari sekedar asuransi kesehatan ya. Apa? Macam-macam. Yang paling basic setelah asuransi kesehatan kita bicara tentang proteksi income. Oke? Kalau kita bicara lebih lanjut lagi, asuransi sangat berperan dalam distribusi harta, ya kan? Bagaimana kita bisa
meminimalis kebocoran-kebocoran harta waris akibat pajak, akibat biaya, akibat hutang, bagaimana kita bisa menduplikasi aset warisan, bagaimana kita bisa asuransi sebagai sumber pembiayaan untuk biaya balik nama, bagaimana asuransi itu bisa menjamin likuiditas. Nah, ketika kita bicara itu semua, teman-teman, dalam seketika market itu tiba-tiba terbuka luas. Oh iya ya, saya punya teman namanya Ko Jeffrey. Ko Jeffrey ini pengusaha. Paling nggak dia pasti ambil kredit di bank. Kayaknya dia bisa dijualin tentang konsep proteksi hutang. Nah, betul nggak? Jadi artinya apa? Ketika kita mulai belajar tentang ide-ide yang lain, kita belajar lagi tentang bagaimana peran asuransi dalam perencanaan keuangan, maka market itu akan jadi lebih luas. Artinya hari ini teman-teman, kita punya tuntutan kalau kita masih mau di industri ini, ya kita harus belajar lebih. Kita nggak bisa lagi cuma jual asuransi kesehatan. Ya, kita harus bisa belajar banyak hal. Dulu zaman saya awal-awal jadi agent, kadang-kadang saya waktu itu nggak paham ya. Zaman itu kan kita belajarnya kalau jual asuransi semua ceritanya rekening A, rekening B, Pak Ali gitu. Ya udah baku. Company menyediakan pelatihan seperti apa? PFA, Prudential Financial Advisor ya. Perencana jadi apa? Program RFP. Saya dulu waktu ikut program ini saya juga mikir gini, ngapain belajar ini? Ini cuma teori aja pada saat itu. Kenapa? Pada saat itu kita jualnya apa? Ya rekening A, rekening B, jual asuransi kesehatan. Tapi ternyata hari ini, saat ini, apa yang pernah saya ikuti zaman itu penting, ya, kepake gitu, itu kepake, ya. Dan kalau kita mau eksis sekali lagi, ya kita harus mau nggak mau belajar itu, ya. Memang sih kalau kita jual asuransi jiwa, asuransi sakit kritis, kita butuh banyak ide penjualan, ya, nggak seperti asuransi kesehatan, satu aja idenya. Tapi ini banyak, ya. Tapi justru disitulah menariknya, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi sebenarnya market itu masih banyak kalau kita bisa punya ide penjualan yang di luar asuransi kesehatan. Itu Pak. Yang kedua, kalau kita bicara potensi market, teman-teman, sampai hari ini saya belum melihat ada satu produk keuangan yang bisa menggantikan asuransi sebagai solusi untuk mengolah risiko. Belum ada. Beda dengan misalkan kita bicara alat komunikasi. Zaman dulu waktu beberapa mungkin 20 tahun ya, 20 tahun, 30 tahun yang lalu kita mengenal namanya teknologi pager. Nah, ya kan? Saya dulu waktu masih jadi guru les dipageri sama murid saya. Oh, nanti begini begitu dikasih apa? Info gitu ya. Nah, pager semua orang pakai ya untuk komunikasi kan. Karena zaman itu belum ada handphone. Begitu ditemukan handphone, pager ini langsung sudah nggak laku lagi. Karena ada solusi yang lebih baik. Kemudian handphone digantikan apa? Smartphone. BlackBerry dulu, betul kan? BlackBerry. Kemudian apa? iPhone, Android, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat insurance, sampai hari ini masih belum ada penggantinya. Belum ada satu produk keuangan yang bisa seefektif dan seefisien insurance dalam hal mengolah risiko. Ya, belum ada. Kenapa? Karena insurance ini kan menarik. Karena dia punya karakteristik satu, dia murah. Uang pertanggungan selalu lebih besar daripada premi yang kita store. Yang kedua, dia menjamin namanya kepastian. Begitu kita store premi baru satu kali, langsung uang pertanggungan terbentuk di awal, tanpa harus menunggu uang premi ini selesai di store. Yang ketiga, dia menjamin namanya likuiditas. Karena insurance adalah produk keuangan yang tidak terikat dengan hukum waris. Dan yang keempat, insurance ini bebas dari pajak. Nah, empat hal ini membuat insurance sampai hari ini belum bisa tergantikan oleh produk lain. Jadi artinya apa? Orang pasti butuh asuransi. Cuman yang tadi itu poin pertama. Kalau kita bicara yang cuma asuransi kesehatan, ya kita nggak kebagian kuenya. Padahal marketnya masih luas kalau kita bicara ide-ide yang lain. Ya, jadi saya bicara ini sebetulnya mau meyakinkan sekali lagi buat teman-teman di sini bahwa marketnya masih banyak sebetulnya. Prospeknya masih cerah.
Belum ada produk lain yang bisa menggantikan insurance. Oke? Nah, apalagi selama masih ada kelahiran, masih ada peristiwa sakit, masih ada kematian, pasti orang butuh insurance. Ini dulu, ini yang paling basic harus kita pahami. Ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita bicara market potensi bisnisnya, ini masih besar. Nah, kemudian kalau kita bicara lebih mengerucut lagi, apakah bisnis asuransi ini menarik? Oh yes. Kenapa? Karena kalau kita lihat bisnis plan khususnya yang ada di Prudential, ini menawarkan banyak hal, khususnya dia memberikan namanya percepatan income. Ya, percepatan income. Ya, saya nggak akan bicara lagi BOP. Anda teman-teman sudah sering mendengar lah ya, apalagi Pak Wibi kalau menjelaskan kan cukup detail. Nah, teman-teman, ada yang sering kali ngomong gini, Pak, kalau saya butuh uang cepat, kayaknya saya nggak bisa cuma ngandalin asuransi. Gini teman-teman, ya, saya mau ngomong bahwa asuransi ini sebenarnya salah satu bisnis yang memungkinkan kita bisa dapat uang besar dalam waktu singkat. Loh, kok bisa? Karena kita jual sebuah produk, di mana produk asuransi ini harganya bisa disesuaikan dengan kapasitas belinya seseorang. Nah, sehingga kita bisa punya kesempatan mendapatkan income besar dalam waktu yang singkat. Oke, sebagai pembanding misalnya begini. Hari ini misalkan saya buka toko handphone. Saya buka toko handphone nih, ya. Saya didatangi sama Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, ini seorang sultan. Terus dia ngomong sama saya mau cari handphone paling mahal di tokomu. Apa kira-kira mereknya? Saya sodorin iPhone Pro Max 15. Terus dia ngomong, ada yang lebih mahal dari ini nggak? Nggak ada. Yes, ini paling mahal, jedok 35 juta. Tuh ini sultan. Nggak ada yang lebih mahal, nggak bisa lebih mahal. Nggak bisa, ini sudah paling mahal. Sudah mentok 35 juta dia beli, selesai. Ya. Tapi kalau hari ini kita jual asuransi, Pak Jeffrey, Sultan, terus dia tanya, berapa premi maksimal yang bisa saya beli? Saya tanya lagi, Pak Jeffrey maunya berapa? Nangkep nggak maksud saya? Nah ini menarik, betul kan? Jadi asuransi ini sebuah produk yang kita bisa adjust, bisa kita tarik harganya, kita stretch sampai dia mampunya berapa. Berarti hari ini kalau kita jadi agent dan kita sebagai leader punya agent yang dia punya market dan marketnya ini punya daya beli besar, bukankah itu dalam waktu singkat dia bisa dapat income besar? Setuju nggak? Nangkep ya teman-teman ya esensinya. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak, saya sorry nggak bisa fokus, saya harus cari kerja lain dulu karena saya butuh duit cepat. Saya mau kasih faktanya, insurance tempatnya untuk cari duit cepat. Karena kita memungkinkan untuk dapat uang besar dalam waktu singkat. Ya, nah belum lagi kalau kita lihat bisnis plan-nya Prudential, itu source income-nya banyak. Oke, kita ngomong bisnis plan yang baku dulu. Kita di Prudential, kita dapat namanya komisi. Kita dapat namanya bonus. Kalau udah jadi leader, dapat namanya OKR. Ya kan? Kalau kita sudah jadi AD on AD, dapat namanya Gen Booster, dan sebagainya. Belum lagi Prudential kasih namanya, ada namanya cashback, apa reward, ekstra komisi, kontes, agensi juga kasih kontes, betul? Jadi kalau kita lihat sebetulnya perhitungan yang ada di BOP itu kan cuma komisi dasar, OR dasar. Padahal kita masih punya source income yang banyak. Nah, teman-teman, maksud saya begini loh. Kalau teman-teman hari ini butuh income ekstra, solusinya bukan jadi supir Grab. Bukan buka dagang online. Kenapa? Mending waktunya kita pakai untuk apa? Ya cari source income yang tadi itu. Cepet-cepet. Kita banyak sumbernya. Ngapain harus cari sumber dari tempat yang lain? Malah kadang-kadang itu merugikan. Profile picture-nya, statusnya terima PO. Ya kan? Nah orang kan jadi bertanya, ini beneran nggak jadi agent profesional? Kemarin baru nawarin asuransi, kok sekarang kok profile picture-nya open PO? Ya kan? Orang kan jadi bertanya gitu loh. Ya kan? Nah, terus saya juga mau sampaikan bahwa buat terutama yang background-nya pengusaha ya,
bahwa di asuransi ini kita punya 3 model bisnis. Yang pertama, model bisnisnya adalah retail. Ya, kita jual polis asuransi, closing dapat komisi, dapat bonus. Yang kedua, kita menjadi seorang distributor. Kita udah lagi nggak jualan sendiri, kita mulai bangun namanya tim. Rekrut, direct agent, ya kan, mempromosikan agent jadi AAD, ya kan, kita jadi AAD, jadi AD. Nah, itu distributor. Jelas kalau kita ngomong bisnis, seorang retail dengan seorang distributor secara garis besar ya pada umumnya distributor duitnya lebih banyak. Nah, tapi yang paling menarik sebetulnya yang model yang ketiga. Kita mau menjalankan bisnis dengan model royalty. Kalau saya kasih nama namanya royalty. Yaitu apa? Yaitu AD on AD. Teman-teman tahu nggak bahwa AD on AD ini duitnya gede? Ya, saya kasih sedikit gambaran begini. Di sini ya. Oke. AD ke AD dapatnya berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini dapatnya 25% dari komisi plus 20% tahun kedua dari komisi yang dibayarkan dari satu grup titik AD. Bukan dari seorang AD loh. Dari satu grup titik AD. Betul ya? Jadi di bawah AD ini ada namanya AAD, ada agen dan termasuknya dirinya sendiri. Prudential kasih komisi setiap bulan berapa, kita dapat 25% tahun pertama, 20% tahun kedua. Oke ya? Misalkan saya ngomong gini, masuk akal nggak Prudential bayar komisi ke satu titik AD ini 100 juta sebulan? Masuk akal nggak? Saya bukan AD-nya tok 100 juta loh. Enggak loh ya. AAD, AD plus AAD, AAD-nya plus agent-agentnya dikasih komisi 100 juta totalnya. Masuk akal kan? Berlebihan nggak? Enggak. Ya. Berarti kalau off-riding-nya 25% dan boosternya, berarti dapatnya berapa? 25 dari 100. 25 juta. Betul ya? Oke. Dari satu titik AD. Nah, AD ini punya teman, direkrut, dibina, akhirnya dia tahu potensi bisnis ini, dia juga jadi AD. AD1 kita ini akan mendapatkan hak yang sama seperti yang kita dapatkan. Betul ya? 25 plus 20%. Kita sendiri dari sini dapat nggak? 25 plus 20%. Kalau ini masuk akal 100 juta, ini juga 100 juta. Berarti dari titik yang AD1 25 juta, ini juga 25 juta. Berarti total sudah berapa? 50. Saya nggak ngomong si Adi ini masih suka jualan. Saya nggak ngomong si Adi ini punya direct agent. Dia punya AAD. Saya nggak ngomong itu. Ya, saya ngomong ini aja. Dari sini 25 juta, ini 25 juta. Dan ini bisa terus sampai berapa generasi yang 25 plus 20? Ya, sampai 5. Yang level 6 kan kecil. Sudah anggap aja nggak ada lah ya, bonus uang parkir. Sampai 5 generasi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau masing-masing ini 100, 100, 100, 100, 100 dibayar oleh Prudential. Berarti dari sini dapat berapa? 25, 25, 25, 25, 25. Berapa dapatnya berarti? 125. Ingat loh, saya baru ngomong satu garis. Kalau ini muncul AD di sini bagaimana? Kalau sini muncul di sini AD bagaimana? Kalau dari sini muncul lagi AD di sini bagaimana? Oke, teman-teman, kira-kira kalau potensinya seperti ini, masa sih kita masih ngomong ini bisnis iseng-iseng? Nah, kalau kita di Prudential jangan nanggung-nanggung. Jangan berhenti di titik jualan. Jangan berhenti di titik kita cuma bangun direct unit selesai. Tapi kita juga harus berpikir nikmatnya Prudential harus di sini. Big money-nya di sini. Oke ya? Big bisnisnya di sini. Bukan di jualan pribadi. Saya tidak anti jualan pribadi. Itu very good. Jadi kalau kita ngomong perjalanan proses kita bisnisnya bagaimana? Dari retail, yaitu agen, menjadi
distributor, AAD-AD, dan kita jadi royalti. Di sini adalah AD on. Semakin ke kanan, kita punya potensi income makin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin ke kanan, maka income kita akan semakin bersifat pasif. Jadi kalau hari ini teman-teman masih ada yang di sini, atau masih di sini, ayo cepat-cepat pindah ke sini. Potensi bisnis ini sesungguhnya yang besar adalah di sini. Sayang, Prudential sudah kasih potensi di sini, kita hanya masih sibuk di sini. Kenapa bisnis ini nggak menarik? Karena orang itu nggak pernah merasakan nikmatnya di sini. Betul nggak? Dia mungkin dapat uang lumayan di sini. Tapi begitu masuk akhir tahun kedua, mulai khawatir. Tahun depan kayaknya komisi saya mulai turun. Karena komisi cuma 2 tahun. Akhirnya jualan lagi. Saya tidak anti jualan ya. Tapi saya cuma ngomong, sayang kalau berhenti di titik ini atau di titik ini. Kembangkanlah sampai di sini. Justru nikmatnya di sini. Uang besarnya di sini, big money-nya di sini. Ya, oke. Nah, saya sudah cerita tentang potensi bisnisnya. Jadi kita nggak perlu ragu lagi bahwa sebetulnya ini bisnis masih sangat bagus. Marketnya ada, bisnis plan-nya sangat memungkinkan kita untuk dapat duit banyak. Nah, sekarang keyakinan apa yang harus kita punya lagi? Kita harus yakin dulu dengan diri kita sendiri juga. Kadang-kadang ada yang berkata gini, Pak, saya tahu bahwa bisnis ini bagus, tapi saya sendiri nggak yakin saya mampu atau enggak. Pernah nggak kita punya pemikiran seperti itu? Saya tahu sih, kalau jadi AD on AD itu enak. Tapi saya mampu nggak untuk mencapai ke sana? Oke, saya nggak akan jawab ini dulu ya. Teman-teman, saya setuju bahwa kalau kita mau berhasil dalam sebuah bisnis, kita harus punya sumber daya untuk mendukung diri kita berhasil di situ. Makanya saya tidak pernah ngomong bahwa bisnis lain itu lebih jelek daripada bisnis Prudential. Saya nggak pernah ngomong. Saya nggak pernah ngomong bahwa orang buka restoran itu lebih jelek daripada orang bisnis asuransi. Enggak. Setiap bidang bisnis itu pasti ada orang suksesnya. Setuju nggak? Sebutin aja. Mau peternakan, ekspedisi, kuliner. Pasti ada orang sultan-sultannya di situ. Betul kan? Cuman mesti ingat. Mereka bisa sukses. Karena mereka punya sumber daya untuk mendukung mereka bisa sukses di bidang itu. Oleh sebab itu, hari ini kalau kita lihat teman kita sukses, ya kan? Saya lihat Andi, wah ini juragan peternakan. Aku pengen kayak Andi, ya pacarnya, tak buka peternakan. Terus saya nggak punya kapasitas. Saya nggak tahu tentang dunia peternakan. Saya nggak tahu bagaimana ini untuk menernak. Kalau nanti ada wabah bagaimana, terus uang nanti hasil ternaknya mau diputar kemana, saya nggak tahu distribusinya bagaimana. Walaupun saya punya modal, pasti alamat apa? Bankrupt. Ketika saya bankrupt, nggak boleh dong saya ngomong bisnis peternakan jelek. Nggak boleh. Problemnya adalah saya tidak punya sumber daya yang dibutuhkan untuk berhasil di bidang itu. Makanya kadang-kadang kita ini jangan terlalu gampang silau dengan keberhasilan orang lain di bidang lain. Enak ya buka kafe ya, koncoku enak lu. Kerjanya setiap hari cuma kongko-kongko, wah ini kafenya rame. Aku tak elok buka kafe ya. Butuh SDM, butuh pengetahuan yang mendukung untuk kita berhasil di situ. Ya. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kalau kita mau berhasil di sebuah, mau terjun di sebuah bidang, kita mau nekuni bidang kuliner, ekspedisi, apapun itu. Pertanyaannya, sudah ada belum sumber daya itu? Kalau belum ada, untuk dapetin sumber daya pengetahuan, skill, permodalan itu gampang atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Oke ya? Kalau hari ini teman-teman gampang, oh gampang. Saya modal ada, skillnya juga ada, koneksi juga ada. Go ahead jalan. Mungkin nggak perlu Prudential. Fair kan? Saya ngomongnya kan? Tapi kalau hari ini teman-teman berkata begini, saya bingung ya mau bisnis apa ya. Saya pengennya bisnis ini, tapi saya nggak terlalu tahu. Mau bisnis itu, koneksinya nggak ada.
asuransi adalah salah satu pilihan di mana asuransi ini sangat mudah untuk dimulai. Kenapa? Karena requirement untuk persyaratan untuk memulai bisnis ini tidak butuh banyak-banyak. Satu, untuk memulai bisnis ini, kita tidak harus store modal besar. Kita udah sering dengar ini. Tapi saya mau ingatkan lagi. Sehingga kita dengan mudah bisa langsung terjun di bisnis ini. Memulai. Yang kedua, pengalaman. Memang sih, kita nanti kalau mau berhasil ya kita harus belajar. Harus punya ilmunya. Tapi untuk memulai, nggak harus langsung punya ilmunya dulu. Setuju ya? Dan untuk dapetin ilmunya, banyak sumbernya. Asuransi adalah satu industri yang dimana ilmu pengalaman itu dibuka dengan begitu bebas, ya, begitu terbuka gitu ya. Kita bisa belajar dari leader, dari komunitas, dari agensi, dari company, sehingga kita bisa dengan mudah untuk punya kejar ketertinggalan kita itu, sehingga kita bisa running bisnis ini dengan baik. Dan resikonya relatif lebih kecil. Nah, itu makanya saya katakan, kalau hari ini kalau teman-teman masih bertanya, apakah saya mampu untuk menjalankan bisnis asuransi? Menurut saya justru asuransi adalah bisnis yang justru paling banyak menawarkan kemudahan dibandingkan bisnis-bisnis lain karena requirement-nya banyak untuk bisa berhasil di situ atau memulai saja itu butuh banyak requirement. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini kalau kita tahu asuransi itu begitu mulai untuk kita langsung terjun. Nah, tinggal langkah berikutnya apa? Ya kita belajar. Seringkali ada agent ngomong gini, calon agent biasanya, Pak, saya itu nggak bisa ngomong. Aku gak bisa ngomong kayak kamu. Sering kan ya kita ngomong gini. Nah, seringkali saya luruskan sebentar. Yang kamu maksud itu, kamu nggak bisa ngomong atau kamu nggak tahu caranya ngomong. Nah, beda kan? Saya waktu tanya kembali seperti itu, saya luruskan pertanyaannya. Oh iya, iya, maksudku aku nggak tahu caranya. Berarti kalau nanti dikasih tahu caranya, harusnya bakal bisa nggak? Nah, dia mulai berpikir. Ya harusnya bisa ya. Emangnya diajari tak? Nah, biasanya kan seperti itu kan responnya kan? Oh iya nanti diajari kok. Jangan khawatir. Ya, justru itu kelebihannya Prudential. Kita punya sistem yang mendukung untuk kita punya kesempatan belajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke? Nah, tinggal permasalahannya sistemnya sudah ada, mau dimanfaatkan atau tidak. Trainingnya sudah ada, mau dimanfaatkan atau tidak. Kan gitu ya? Nah, seringkali kan sistemnya sudah ada, tapi tidak dimanfaatkan. Sama seperti kita kalau ke hotel bintang 5 lah. Ya. Kalau kita ke hotel bintang 5 itu kita bayar mahal-mahal, satu malam 2 juta, 3 juta. Itu kan sudah include ya. Breakfast, fasilitas kolam renang, gym, ya macam-macam lah ya. Nah, kalau mau dipakai, ini sudah include. Tapi kalau nggak dipakai, ya rugi sendiri udah. Cuma buat tidur ya sudah selesai. Nah sama, kita join di bisnis asuransi, join di trustee, ya kita dikasih fasilitas, ada kantor, ada training, ada seminar, ada acara seperti hari ini, mau dipakai atau enggak? Jangan ini jadikan beban. Ya, kan lucu kalau kita nginep di hotel bintang 5, terus resepsionisnya ngomong, Pak nanti bisa breakfast di sini, bisa pakai kolam renang, bisa gini. Kok dibebani kolam renang, harus nge-gym, harus renang. Kan nggak mungkin kita punya pemikiran seperti itu kan. Kan lucu kalau kita berpikir seperti itu. Ya, harusnya itu kan fasilitas. Nah, sama. Ya, tinggal kita pakai. Jadi sebetulnya asuransi ini adalah salah satu pilihan yang mudah untuk kita mulai berbisnis atau kita nambah bisnis. Ya. Nah, sekarang kita yang sudah di sini, ya jangan kita lepas. Jangan kita berpikir tak bisnis lain lagi. Ya kan? Ya sekali lagi motivasinya apa? Kalau motivasinya keliru kayak tadi yang saya sampaikan ya, coba pikirkan lagi. Memulai lagi itu butuh sumber daya lagi yang baru. Modal lagi, pengetahuan lagi baru. Dan belum tentu juga berhasil juga. Seperti itu. Ya. Nah, dan saya mau katakan bahwa bisnis asuransi ini mudah karena tadi nggak pakai modal. Kenapa? Ya karena kita nggak perlu stok barang, kita nggak perlu sewa tempat, ya kan? Kalau teman-teman selama belum punya
komitmen untuk membuka KPM kan nggak perlu sewa tempat, nggak perlu sediakan tempat, ya kan? Teman-teman juga nggak perlu bingung dengan banyak hal lah yang bisa kita hemat, ya. Makanya bisnis ini sangat-sangat mudah sekali untuk kita jalankan, ya. Banyak hal yang dimudahkan, ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang kemudian yang kita lakukan, kita harus yakin sama agensi. Ini juga penting. Agensi termasuk dengan leadernya. Nah, ini penting, ya. Eh, ya saya tahu lah beberapa agensi yang memang eh, tidak punya sistem sebagus Trusty. Tapi kalau teman-teman sudah punya di agensi seperti Trusty, ya, buat teman-teman mungkin yang di We Agency ya, harusnya nggak ada alasan tidak trust dengan agensi. Gini, saya pernah ditanya sama salah satu teman, leader saya gitu ya, dia tanya gini, kira-kira dia menunjukkan satu profil leader gitu ya, di Prudential yang cukup sukses. Dia mau gini, itu leader nggak pernah ngantor di agensinya, tapi kok bisa sukses ya? Nah, saya cuma ngomong gini, begini, kalau kamu lihat profil leader itu yang sukses, memang dia jabatannya AD, tapi dia sejatinya dia hanya seorang produser. Kalau kita punya visi hanya menjadi seorang produser, mungkin nggak butuh agensi nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah memutuskan kita mau mengembangkan tim, kita mau jadi AD on AD, saya belum pernah lihat ada leader bisa berkembang timnya tanpa agensi. Korek nih kalau saya salah. Setuju nggak? Jadi saya nggak pernah lihat ada agent leader yang bisa timnya berkembang terus nggak pernah ngantor. Terus di rumah aja, online terus. Kayaknya ya mungkin setahun bisa gitu ya. Tapi untuk jangka panjang apa bisa seperti itu terus? Ya kan? Butuh agency, butuh percaya. Sometimes memang ada mungkin hal-hal yang nggak sesuai. Nggak sesuai itu bukan berarti jelek. Tapi yang dilakukan perlu namanya komunikasi. Ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa teman-teman nggak percaya sama agensi. Kalau hari ini teman-teman hadir di acara seperti ini, berarti Anda masih percaya sama agensi, masih trust. Cuma saya mau ingatkan, one day, misalkan, amit-amit nggak minta, karena satu lain hal mulai ragu nih, aku nggak mau ngantor lagi lah, tak kembangkan sendiri di rumah. Mungkin bisa ingat sharing saya hari ini. Jangan pernah berpikir bisa besar tanpa agensi. Kita nggak mungkin bisa besar tanpa agensi. Ya, oke. Jadi teman-teman harus percaya, yakin dengan potensi bisnisnya. Teman-teman harus yakin dengan diri sendiri bahwa bisa, karena memang bisnis ini sejatinya gampang. Ya, banyak kemudahan. Support dari company, dari agensi, dari leader udah besar. Dan teman-teman harus percaya sama agensi dan leadernya yang mendukung teman-teman selama ini untuk bisa berhasil di Prudential. Ya. Nah, mungkin itu yang saya sharingkan. Mungkin kita bisa tanya jawab aja. Ya, silakan. Oke, teman-teman mungkin bisa dibantu dengan pertanyaan ya. Karena mumpung hari ini Kokanhul lagi di sini, pasti banyak yang teman-teman hari ini bisa dapatkan dari Kokanhul. Ya, manfaatkan teman-teman. Jadi tadi Kokanhul juga sudah bilang, ini kan fasilitas disediakan setiap hari Sabtu. Kalau teman-teman nggak manfaatin, rugi teman-teman sendiri. Nah, ini dikasih waktu untuk bertanya. Kalau nggak dimanfaatin, ya juga rugi sendiri. Betul ya gue ya? Nah, ayo teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Teman-teman agent terutama. Yang di Zoom mungkin? Ayo, ada nggak teman-teman? Ko Marvel mau tanya, Sub. Halo, halo. Oh, Jerry mau tanya aku. Ya, ya.
Saya lihat dari 2000 menuju 2006 itu Pak Kanho kan tidak di dalam bisnis prudensial ya. Betul ya? Pak Kanho 2006 baru join di prudensial itu ya. Nah, apakah semua yang Pak Kanho lakukan dari tahun 2000 menuju 2006 itu setelah gabung di prudensial dilepas semua? Jadi saya ini sebelum join di Prudential, saya joinnya kan di MLM. Ya, betul. Ya. Saya lihat. Dan saya di MLM itu bukan sekedar orang yang jadi member supaya beli dapat produk diskon, bukan. Saya betul-betul menjalankan. Saya join tahun 2004, nggak pakai lama, join langsung fokus di sana. Ya. Kemudian saya ketemu Prudential itu Februari 2006. Ya, saya masih ingat ngobrol sama Pak Wibi. Memutuskan join Maret. Dari Maret sampai September, saya masih menjalankan dua, MLM plus Prudential. Ya, jadi waktu itu saya masih belum, ya seperti kebanyakan agent lah. Motivasinya mungkin sekedar cari uang tambahan, cari uang bensin, masih belum paham potensinya seperti apa, ya. Tapi kan berjalannya waktu, kita akan menyerap informasi, ya. Terus kemudian ada beberapa momen yang akhirnya menyadarkan saya bahwa saya harus saatnya melepas MLM saya dan saya harus fokus. Nah, itu terjadi ketika di akhir September atau awal Oktober 2006. Nah, semenjak itu saya betul-betul full time di Prudential. Seperti itu. Saya akan kejar lagi. Karena menarik sekali. Karena saya tahu ada sesuatu yang luar biasa dan sempat klik tadi. Saya sempat kena itu, klik itu. Dari 2006 menjadi ke 2007, saya tahu itu mungkin masa-masa emasnya insurance ya. Waktu itu ya. Iya, ya, enggak ada. Maksud ya. Lompatan jabatan itu begitu kenceng tiap tahun itu. Apakah Pak Kanho ini setiap setiap kekuatan Pak Kanho ini bukan di anu ya jual ya berarti ya. Oh, rekrut ya. Ya, lihat. Baik, baik. Itu aja yang saya tanyakan, Pak. Ya, thank you Pak Kanho untuk sharingnya ini. Sebetulnya apa yang saya lakukan dari 2006, 2007, 2008 itu nggak ada yang istimewa ya. Karena apa yang saya lakukan itu sebetulnya sudah disampaikan di BOP. Kadang-kadang kan ada teman atau saya sharing seperti ini tanya, Pak rahasianya apa kok setiap tahun bisa promosi? Loh nggak ada rahasia. Saya hanya melakukan apa yang diajarkan di BOP. Setahu saya di BOP kan selalu ngajarnya kan setiap tahun promosi kan. Pernah dengar BOP yang setiap promosinya 2 tahun sekali? Nggak pernah. Berarti kan sebetulnya saya melakukan sesuatu yang standar gitu. Bukan sesuatu yang extraordinary. Dan di BOP selalu ada unsur kalau mau promosi setiap tahun ya mau ada jualannya mungkin ya, terus ada rekrutnya. Tapi penekanannya kan direkrut gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu sesuatu yang standar, Pak. Ya, jadi mungkin yang harus kita tanamkan dari mindset kita bahwa oh kalau ada orang setiap tahun promosi, ya memang harusnya seperti itu. Itu yang standar. Gitu kan? Kita yang substandard gitu kan ya. Kok nggak promosi-promosi? Ya, mungkin ada yang harus ini ya, di adjust lagi, betul, dievaluasi ya seperti itu. Sama-sama, Pak. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kita masih punya waktu panjang ya, Bu ya. Sampai jam berapa ini? Di Zoom ada? Apa itu? Mic on atau gimana sih, Du? Mau tanya sendiri atau mau tak bantu? Saya bantu aja ya untuk mempersingkat waktu ya. Jadi ada pertanyaan Aku dari bantuin. Mas Ibu, bagaimana cara handle tim di era post-COVID ini, era setelah COVID ini ya? Bagaimana cara menunjukkan agent kalau mereka punya good market, tapi sungkan buat garap marketnya tersebut? Nah, bagaimana cara memberesin mindsetnya, kok? Dan terutama kan agent-agent banyak yang di luar kota tuh bagaimana komunikasi handle timnya, kok? Kalau untuk yang agent di luar kota, seperti itu kurang lebih. Oh ya, kalau sebetulnya kan kuncinya handle tim itu kan di komunikasi sebetulnya, ya. Di komunikasi. Justru sebetulnya sekarang kalau post COVID ini ya harusnya lebih gampang daripada COVID kemarin. Kita bisa pakai Zoom boleh kalau memang jaraknya sangat jauh.
ya kita bisa pakai Zoom. Dan semua orang sekarang udah familiar pakai Zoom. Ya kan? Dulu kalau kita mau pengembangan di kota, saya masih ingat dulu waktu saya masih pengembangan di Mojokerto itu, capek loh itu. 1 minggu itu bisa 2 kali, 3 kali PP gitu kan. Gantian sama leader saya Pak Nyoto, ya itu, capek sekali. Sekarang kan nggak perlu, Zoom selesai, ya, supaya mereka fokus on kamera, udah, ya seperti kita ini kan kayaknya Zoom ini sebenarnya sama aja. Nah, jadi sebetulnya sekarang itu lebih gampang harusnya, ya. Nah, kuncinya adalah bukan masalah pakai Zoom atau pakai onsite. Kuncinya adalah sering komunikasi atau tidak. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau sering komunikasi, apa yang dibicarakan ketika komunikasi? Ya kita juga harus upgrade diri sebagai seorang leader ya kan tentunya kan. Kalau yang dibicarakan hal yang terus, yang lama-lama orang juga bosen gitu kan ya. Nah kita harus berkembang. Pastikan dia ketika berkomunikasi dengan kita, dia mendapatkan nilai tambah. Ya, apa yang menjadi kebutuhannya? Oh dia lagi demotivasi ya, kita akan perbesar porsi motivasi. Oh dia lagi punya problem teknis ya, kita akan selesaikan masalah teknisnya. Jangan kebalik-kebalik, lagi semangat tapi masalah teknis yang kita kasih justru masalah motivasi. Nah kan nggak solve problem gitu ya. Nah kemudian bagaimana ya tadi yang apa? Oke, tapi sungkan gitu ya. Nah kalau orang masih sungkan, ini sebetulnya masalah mindsetnya dia. Dia nggak masih belum yakin tentang produk asuransi ini bisa membantu, memberikan nilai tambah, gitu kan? Nah berarti kita harus belajar lagi, agent tersebut harus belajar lagi. Sebetulnya asuransi ini apa fungsinya, ya kan? Dan dia harus tahu bahwa di asuransi ini bisa nggak memberikan added value membantu orang. Nah kalau dia punya mindset terhadap asuransi sudah benar, harusnya dia nggak sungkan, ya kan? Makanya sebelum kita bicara tentang produk-produk lebih jauh ya kita harus beresin dulu fungsi asuransi itu apa. Yang paling simpel begini deh, ngajak si agent berpikir begini. Kalau hari ini bayangkan satu nama gitu ya, teman baik gitu ya, sama teman baik. Teman baik kita ini punya istri, punya anak. Terus tiba-tiba kita dapat kabar teman baik kita ini kecelakaan dan meninggal. Anaknya masih kecil-kecil, istrinya ibu rumah tangga. Kira-kira kita datang Maisong nggak? Pertanyaan saya, ini teman baik loh. Maisong bawa duit berapa? Teman baik. Notiau, biasa kan? Kita amplop, kita taruh, kasih istrinya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Notiau ini bisa beresin masalah keuangan keluarganya yang ditinggal? No. Kita harus ingat seorang janda ketika nangis tinggal suaminya apa yang tangisi? 2 hal. Satu, dia kehilangan suami. Yang kedua, bagaimana kelanjutannya? Dia masih berpikir ini bisa nggak nih? Saya tinggal di rumah ini, masih bisa nggak nih mobil ini cicilannya dibayar nih? Masih bisa nggak anak saya sekolah di sekolah yang sama? Betul kan? Itu yang ditangisi kan? Teman baik kasih notial. Oke, bulan depan mau kasih lagi? Bulan depannya lagi mau kasih? Oke, sekarang skenario-nya kita rubah. Beberapa bulan sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya, kita sempat ngobrol sama teman kita yang baik ini, yang suaminya, akhirnya dia sadar beli insurance. Katakanlah UP-nya 5 miliar. Peristiwanya sama, meninggal. Setelah Maesong selesai penguburan, terus kita datang ke istrinya, Ci, aku cuma mau kasih info. Dulu suami ada polis. Ini yang kita urus, sudah di-approve. Tunggu transferannya mungkin 2-3 hari masuk. 2-3 hari kita terima WA. Kamsyah ya koya. Udah masuk uang 5M. Pertanyaan kita jadi pahlawan nggak? Yes. Mungkin kita tidak menghadirkan suaminya lagi, tapi kita menghadirkan income yang hilang. Betul? Nah, itu pekerjaan kita. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita sampaikan ke agent kita. Bahwa pekerjaan kita ini bukan meminta-minta, tolonglah bantuan aku ini butuh income, butuh komisi. Bukan itu. Kita menunjukkan betapa kehadiran kita ini memberikan added value. Berapapun komisi yang kita terima, itu nilainya tidak sebanding dengan UP yang diterima oleh nasabah kita. Setuju nggak? Yes. Komisi aja lebih kecil daripada premi. Nah, premi itu lebih kecil daripada UP. Nah, hal-hal ini harus kita sadarkan. Coba kita merenung, kita ingat lagi satu teman kita, saudara kita. Terus kita bayangkan kalau sampai dia terdiagnosa kena cancer. Ya, harus kemo per 3 minggu. Harus target terapi. Ya kan? Habis-habisan.
Ya apa ya kira-kira, mampu nggak teman saya ya? Atau sudah pasrah gitu. Saya punya satu kisah, ini kisah true story ya. Ada teman saya, eh, jadi mamanya itu kena cancer. Ini ceritanya udah lama. Akhirnya karena mama kan diobati, diobati dari tabungan ludes semua dijual, tinggal satu rumah ditempati. Saat itu anak teman saya ini ngomong sama mamanya, "Mah, sorry, kita cuma tinggal punya rumah ini tok. Tolong mama ngerti ya." Mamanya ya diem, mau ngomong apa lagi? Apa kira-kira kita mau seperti itu? Nah, tapi kalau kita hari ini datang, kamu butuh loh namanya insurance, health insurance ini untuk nyelamatin asetmu. Kerja ini nggak gampang, ngumpulin ini semua. Ini kan ujung-ujungnya buat anak jauh habis untuk berobat. Kejadiannya sama, semua terselamatkan. Nah, story-story seperti ini, setelah dia paham fungsinya apa dan dikasih story seperti ini yang bisa menyentuh emosionalnya, itu yang membuat dia akhirnya punya satu keberanian, ya wis aku mau cerita. Ini memang bagus. Nah, kayak gitu. Nah, kadang-kadang kita terlalu asik training agent cuma fitur. Tapi kita lupa cerita story di balik fitur itu bisa apa manfaatnya. Nah, kayak gitu mungkin ya. Oke, jawab ya. Jadi tadi poinnya ada komunikasi, terus memberikan story di balik training-training yang kita berikan sehingga bisa meningkatkan empatinya agent ya, supaya paling enggak dia membuang rasa sungkannya. Seperti itu ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan tuh. Jadi salah satu pertanyaan dari Pak Riki. Contoh bisa kasih contoh role play Pak Kanho saat rekrut pengusaha dan anak genset seperti apa sih kalau sekarang lagi bangun tim seperti itu. Wajah ya, ini bisa kita sesuaikan. Jadi kalau kita ngomong secara umum, tentunya waktu kita rekrut itu kan pasti ada pendekatan dulu kan. Ngobrol dulu. Misalnya saya mau rekrut Coach Jeffrey, ngomongnya enak-enak dulu, nyantai-nyantai. Let's say saya nggak punya clue nih. Saya mau masuk dari mana nggak punya clue. Biasanya yang paling umum profilnya pengusaha kan ya. Misalnya Coach Jeffrey ini pengusaha punya resto. Saya akan tanya, Coach Jeff, selama kamu bisnis resto pernah nggak kepikiran nambah bisnis lain? Nah ini dulu. Ini kalau pengusaha. Kalau dia pegawai misalkan, ya, Coach Jeff, kamu sudah karir di bidang perbankan ini sudah sekian puluh tahun. Selama kamu karir pernah nggak berpikir suatu saat punya usaha sendiri? Oke ya. Nah kalau ini misalkan baru fresh graduate atau masih muda lah Gen Z ya. Kamu pernah nggak kepikiran jadi pengusaha di usia muda? Nah itu pertanyaan yang umum kan. Nah kalau jawabannya harusnya jawabannya rata-rata jawabnya yes. Oh iyalah, kepingin nambah usaha lah. Oh iyalah, pengen punya usaha sendiri. Oh iyalah, pengen sukses di usia muda jadi pengusaha muda, ya kan? Nah, jangan buru-buru. Wah, kebetulan Coach Jeffrey, aku punya satu bisnis. Ya, 4 tahun income cepet ya. MLM ya, asuransi ya, masih gitu kan ya? Nah, enggak, kita tanya dulu. Loh, misalkan Coach Jeffrey tadi pengusaha. Loh, pertimbangannya apa Coach Jeff? Kok pengen nambah usaha lagi? Pertimbangannya apa Coach Jeff? Kok pengen punya usaha sendiri? Pertimbanganmu apa? Kok pengen sukses di usia muda? Nah, jawaban dari pertimbangannya apa atau alasannya apa itu adalah cerminan dari apa? Bisa hot button-nya dia atau TOD-nya dia. Ya. Nah, kan kita pengen tahu kan, walaupun itu mungkin tidak mewakili 100%, tapi kita punya sedikit gambaran. Ya. Iyalah, sekarang bisnis kan sangat dinamis. Hari ini rame, belum tentu 5 tahun lagi rame. Gue juga mesti mikir, sebelum ada apa-apa, gue harus punya bisnis lain. Oke, berarti ini hot button-nya dia. Kalau dia pegawai, ya seenak-enak jabatanku sini. One day aku juga pensiun. Pensiun terus ya apa? Kadung urip is enak gini. Masa mau melorot? Nah, ya kan? Kalau dia genset bilang, ya aku juga pengen sukses di usia muda. Aku pengen buat mamaku bangga, papaku bangga. Nggak mau menyusahkan mereka. Mereka sudah keluar duit banyak untuk aku kuliah dan sebagainya. Oh oke. Setelah itu apa? Nah kebetulan Gojek, aku ada bisnis. Masa gitu? Enggak juga. Tahan dulu, ya kan? Nah, tahan dulu, ya tanya lagi. Planningmu apa, Gojek? Tanya dulu, dia sudah punya planning apa?
Bisa jadi dia punya planning, atau bisa jadi dia nggak punya. Nah justru itu, aku ini bingung ya mau bisnis apa. Aku dari dulu tahu ya kuliner tok. Aku kan cuma mantan tukang koki masak kue tiaw. Tahunya ini tok. Jadi mau suruh bisnisnya aku nggak tahu, tapi aku pengen. Berarti dia punya kendala apa? Dia nggak punya ide. Ya kan? Mungkin aku nambahin lagi. Coach Jeff, bisnis kan banyak sih Coach Jeff. Bisa buka mungkin bengkel, bisa nanti bisnis ini, bisnis itu. Ya, tapi rata-rata kan butuh modal. Biasanya kalau kita ngomong kendala, itu seputar modal, skill, pengalaman, networking, kayak gitu lah. Ketakutan terhadap risiko, kurang lebih di situ areanya. Kan banyak, iya, tapi kan aku punya kendala ini, bla bla bla. Oh, kita udah nangkap dua hal. Satu, dia kepengen punya bisnis, alasannya apa, kenapa pengen punya bisnis, dan yang kedua, kendalanya apa, dia nggak bisa merealisasikan apa yang dia pengen. Oke ya, baru kita ngomong. Coach Jeff serius lah, kepengen punya bisnis lagi. Yo kepengen. Sebetulnya ini ada peluang, mungkin cocok Coach Jeff. Coach Jeff kendalanya di modal, kalau Coach Jeff kendalanya di nggak punya ide ini karena keterbatasan pengalaman, ini bisnis simple, nggak butuh modal besar, tapi juga bisa starting nggak butuh pengalaman macam-macam. Apa? Mesti gitu kan? Pernah dengar nggak tentang Prudential? Nah, baru kita masuk. Jadi kita mau ngobrol sampai dia seolah-olah bahwa aku nggak punya pilihan lain dan aku bingung. Baru pilihan itu kita sodorkan. Nah, jadi sodoran kita ini, penawaran kita akan lebih tampil apa ya, lebih menarik gitu, dipertimbangkan. Kalau dari awal, Coach Jeff, aku mau nawari asuransi, bisnis bagus, langsung ditolak. Ya, nah, konsep ini kan bisa diterapkan ke berbagai profil. Sama kalau dia pegawai juga pakai cara yang sama kurang lebih. Kalau dia genset ya juga sama, pakai kurang lebih seperti itu aja. Tinggal profilnya dirubah, hot buttonnya kan beda-beda, gitu aja. Ya mungkin ini versi saya ya, untuk apa memperkaya teknik rekrut aja. Untuk bagi orang yang bingung tentang modal apa, tapi bagi orang yang apa modalnya selalu ada dan banyak dan idenya banyak dan dia tidak akan pernah pusing mau bikin usaha ini ada celing cepat gitu loh karena uangnya banyak. Nah itu cara kita ngambil dia kayak apa? Serang kalau saya memang sulit sih, saya belum pernah berhasil kayak gitu. Saya terus ngomong apa adanya. Kalau ketemu orang yang sudah punya planning dalam proses eksekusi itu sulit memang. Saya pernah coba rekrut seseorang bilang, oh ya ini aku lagi, waktu saya di tahapan, nah kamu sekarang ngerti apa? Nah ini aku baru lagi merintis ini, aku baru buka ini, Presto ini, lagi rintis ini, baru mau buka, ya nggak bisa direkrut udah pasti, sulit, nggak mungkin bisa direkrut, karena dia pasti kan asik dengan itu kan, udah nyemplung duit, ya kan, nggak bisa. Jadi intinya kalau dia, gampangnya gini dulu, kalau dia masih punya pilihan dan dia asik dengan pilihannya, bukan berarti total nggak bisa ya, tapi sulit. Ya mungkin mentok-mentok beli sendiri untuk dapat diskon, gitu aja, ya kan? Tinggal tunggu momen nanti kalau dia lagi bisnisnya lesu, lagi nyari lagi, kita ada momen ya kita bisa masuk. Tapi untuk saat itu mungkin untuk digerakkan jalan sulit. Ya nggak tahu lagi kalau teman-teman yang lain punya ide ya. Nah itu mungkin bisa solve problemnya. Ya. Oke, tambahan ya. Kalau tadi kan yang diceritakan adalah ketika ada pemikiran ditanya pengen buka bisnis baru, pengen punya bisnis, pengen sukses di usia muda, itu kan mereka ya kita seperti yang tadi Koko ajarkan ya sudah oke ya. Kalau misalnya kondisinya berbeda ketika ditanya apakah pengen punya bisnis baru, dia bilang belum pikiran sih, pengen punya. Jadi intinya merasa kayak belum ada gambaran apapun. Ditanya ini cuma ngomong ya belum sih kan. Kayak gitu gimana Bu? Kadang kan agen itu ketika menemui hal itu, wah langsung masuk bisnis Prudential. Nah ini mungkin bisa refresh juga ke teman-teman yang lain juga. Gimana? Coach Jeff pengen nambah bisnis nggak? Nggak kepengen bisnis paling ciamik guys. Nggak pengen lagi repot aku. Ya, Coach Jeff pernah nggak kepikiran jadi punya usaha sendiri? Enggak wis aku enak jadi pegawai, hidup pegawai gitu misalkan ya. Ya sudah susah. Artinya apa? Orang ini nggak punya ambisi.
Nah, salah satu kriteria orang bisa sukses di Prudential, dia harus punya ambisi. Jadi sebetulnya ini proses waktu kita BOP, gini ya, BOP itu sebetulnya adalah sebuah proses, sebetulnya kita juga lagi menfilter gitu. Apakah orang ini sesuai dengan kriteria yang kita cari? Ya kan? Betul nggak? Nah, kalau saya bedakan biasanya kriteria gini, kriteria rekrut tuh misalnya yang simpel ya, penampilannya gimana. Kedua, background kerjaan. Karena background kerjaan itu mencerminkan marketnya dia. Dan intelijensi, pengalaman itu penting. Ya. Ketiga, waktu ngomong nih, komunikasinya nyambung nggak? Chemistry-nya gimana? Dan yang keempat, ya usahakan kita cari yang usianya produktif. Ya. Empat ini. Tapi kadang-kadang nggak bisa dipungkiri waktu kita rekrut, saya nggak betul-betul kenal Coach Jeff ini karakternya seperti apa, saya nggak tahu. Saya juga nggak bisa menilai Coach Jeff ini benar-benar orang yang punya ambisi atau enggak, saya juga belum bisa menilai. Kadang-kadang gitu kan. Sebenarnya butuh waktu kan untuk mengenal itu. Ya yang penting kalau 4 kriteria ini oke, bungkus dulu. Setelah dia join, interaksi kan. Interaksi, Coach Jeff sering cangkruk, sering ngopi, sering terus suatu training interaksi. Ternyata saya tahu, wah Coach Jeff ini orangnya ternyata ambisinya gede. Ini saya fokus target non jadi calon leaderku. Tapi kalau ternyata saya kenal, oh, urip itu yang penting sehari makan 3 kali cukup. Iki harus lebih-lebih, pengen makan 2 kali kok. Ngapain ngoyo-ngoyo? Aku melok Prudential cuma seneng-seneng tok. Repot. Bisa nggak berubah jadi ambisi? Saya nggak tahu ya, nggak yakin gitu. Ya, mungkin bisa, tapi saya nggak yakin. Nah, tapi kalau misalkan ini muncul di awal ketika rekrut, proses rekrut aja udah omongan kayak gitu, ya sudah, koncoan aja, gitu ya. Nggak harus nunggu direkrut baru ketemu, baru ketahuan dia nggak punya ambisi. Kalau dari awal belum direkrut aja ketahuan ini ternyata orangnya males, orangnya memang nggak bertanggung jawab, orangnya nggak punya ambisi, ya nggak usah direkrut, sudah selesai, gitu ya. Oke, thank you ya coach jawabannya ya. Jadi bisa remind juga ya untuk teman-teman agent. Jadi kalau melihat dari awal pertanyaan tadi sudah memberikan sinyal ya. Sinyal. Orangnya punya ambisi nggak sih? Nah, kadang agen itu tetap berusaha untuk wah rekrut aja pasti bisa, marketnya bagus segala macam. Meskipun market bagus, artinya kalau misalnya nggak ada ambisi dari orang ini, ya untuk rekrut susah. Benar ya? Oke, thank you kok. Insight-nya bagus banget. Yang lain ada pertanyaan? Yang di sini maupun yang di Zoom mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nah itu ada pertanyaan tuh. Silakan. Oke, go. Barusan berapa waktu yang lalu aku coba mau rekrut temen ya. Cuman mau tak ajak ketemuan ini sulit. Alasannya ya klasik lah. Dia kan karyawan, kalau malam ya capek maunya sama family. Nah, terakhir coba tak follow up, ternyata dia ini barusan dipecat. Nah, kan ini kan ya kan ide bisnis kan ini aku mau nawarin duit. Tapi setelah ngomong-ngomong intinya dia ngomong ya aku mau ngerjain, tapi asuransi itu opsi terakhir Bu. Aku mau cari kerjaan dulu yang income-nya lebih pasti. Kalau karyawan kan ya kerja hari ini ya kerja pasti bulan depan dapat duit. Kalau asuransi kan dia melihatnya low. Ya. Intinya dia ngomong di akhir gak apa-apa, aku nggak menolak, nanti aja. Aku mau fokus cari kerjaan yang real dulu, yang pasti ada uangnya. Ada yang rutin. Ya, dia ngomong gitu. Nah, seperti kayak ini, apa ya, aku follow up-nya harus getu atau ya wis nanti dulu. Ya udah, dia sudah jawab kayak gini, kasih waktu dulu. Oke. Atau gimana. Saya akan ngomong begini, ini pendapat saya ya. Boleh setuju, boleh enggak. Menurut saya dia memang harus cari kerja dulu. Apalagi dia punya tanggung jawab ya. Nah, ya kita nggak tahu seberapa cepat dia proses belajar di sini kan. Kita juga nggak tahu, ya kan? Marketnya bagaimana, ya kan? Nah, menurut saya dia nggak apa-apa kerja dulu. Ya kita akan ngomong, oh ya nggak apa-apa, aku setuju. Kamu cari kerja. Aku ngajak kamu di Prudential bukan berarti, wes gak usah cari kerja ngajain Prudential toh, enggak. Oke, ya. Jadi ingat bahwa prinsip dalam menjual, merekrut, jangan pernah sekali-kali kita berdebat. Karena perdebatan itu pasti nggak dapat apa-apa gitu. Oh ya nggak apa-apa, aku setuju. Kamu harus cari kerja, dapat satu income rutin. Nah, dan kalau boleh aku sharing, kira-kira
Kamu belajar apa sih dari peristiwa kamu dipecat itu kemarin? Nah, bisa nggak ke depannya terjadi peristiwa itu berulang? Kalau dipecat di usia muda masih mending. Nah, kalau dipecat di usia 40 tahun ke atas, 50, pusing nggak? Pusing. Lowongan kerja makin sempit kan pilihannya. Jadi gimana? Ya, salah satu opsinya makanya banyak orang selain dia mungkin mengawali dengan bekerja, one day dia juga mikir untuk punya bisnis. Jadi nggak apa-apa, kamu cari kerja nggak apa-apa untuk kebutuhanmu sekarang. Tapi kamu juga harus pikir yang ke depan bagaimana. Nah, kamu pernah kepikiran nggak sih hal kayak gini? Tanya lagi. Nah, kamu kasih insight kan ke dia kan. Dia dapat sesuatu insight yang baru. Oh iya ya. Nah, jadi bertahap gitu ya. Jadi beresin dulu mindsetnya dia, insightnya diberesin dulu. Kadang-kadang orang tuh nggak bisa dicekoi, ini lo menarik, komisinya gede, 100 juta per bulan dalam waktu 4, nggak bisa dicekoi gitu. Karena kita nggak tahu mindsetnya bagaimana, itu harus dibenahi dulu. Ya, nah intensnya seberapa intens ya disesuaikan aja. Kalau teman baik mungkin ya bisa seminggu 2 kali ngopi apa ya bisa aja. Ya tergantung lah gimana ya diatur aja ritmenya. Yang penting jangan jadi orang mencekno. Ya semakin mencekno meneror ya, jangan. Santai aja. Ya. Oke, yang lain teman-teman, ada lagi pertanyaan tambahan? Jawab semuanya ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Mungkin ada tambahan Ko Ibi dari mau Ko nambahin, Ibi Ko? ya. Iya. Silakan Ko kalau mau nambahin Ko. CEO, duduk dulu. Belum buyar. Oke, teman-teman, saya dengarkan host ngomong ini berkali-kali. Bayangkan dari tahun berapa. Dan selalu bagus. Tapi hari ini, wah jauh dari kata bagus. Bagusnya kasih polnya itu sampai elis. Betul lagi? Loh, enggak serius. Kalian yang leader-leader, terutama yang sering udah dengarkan ngomong, selalu bagus. Tapi hari ini, wah terlalu mau bagus. Jadi enggak boleh pulang dulu ya. Ya, enggak. Saya kepingin, tadi kan Kanu bahas soal PCB, Yudi closing PCB. Saya nanti kepingin bahas PCB sebentar. Jadi yang di Zoom siapin mic-nya dibuka, nanti saya butuh interaksi sama mereka. Nah, sebelumnya aku mau melengkapi jawaban Kanu tadi di pertanyaanmu. Pertanyaanmu kan gini, Pak Kando, saya kalau lihat tahun 2007, ini apa? Tahun keemasannya asuransi. Lu tanya ke siapa sih? Contoh ya, lu datang ke mana? Kampus di Jakarta yang paling hebat apa namanya? Oh, di Amerika lah, Harvard. Dengar-dengar kuliah di sini nih uangnya soro ya. Lu tanya siapa? Kalau tanya sama yang summa cum laude, wah ciamik sekolah ini luar biasa. Coba tanya yang sama DO siri. Jawabannya apa? Wah, lu gila masuk sekolah sini ngapain? Sama. Lu tahun 2007, lu lihat Kando, Mas. Banyak yang terminate nggak tahun 2007? Banyak yang join gagal nggak? Nah, tanya orang itu. Lu dulu join asuransi kapan? Sekitar 2007, 2000. Wah, itu tahun kemasan lu. Dasmu lah, bener nggak? Tangkap? Kando tadi bilang. Nggak, tak lanjut sih. Kando tadi jawab. Tahun ini pun juga tahun kemasan. Setiap era pasti ada orangnya, setiap orang punya era. Tangkap? Jadi lu bilang Kanho 2007, mbok anggap bisnis asuransi masa kemasan. Salah. Karena tahun 2007 yang terminate-nya gagal ya akeh. Dan itu bukan tahun kemasan asuransi buat dia. Buat Kanho tahun kemasan. Nah, sekarang pertanyaan gini loh. Karena aku bilang, tiap era ada orangnya, tiap orang punya era. Anggaplah ini masa kemasan Kanho, bukan masa kemasan industri asuransi. Masa kemasannya Kanho. Lah masa kemasanmu kapan? Kan nggak mungkin lu bisa balik 2007. Paham nggak? Lah medeni ada quantum leap buka gini ya toh. Ya lu harus bikin masa kemasan lu sendiri kapan? Sekarang. Ya contoh lah, orang-orang sing hari ini gabung, terus 3-4 tahun lagi sukses. Dia pasti sharing gini, untung loh aku join 3 tahun yang lalu. Enak wis tradisional. Ben ngomong duit balik kabeh gak bingung. Wow, dulurku zamannya unit link
Dia mau orang loh. Padahal lu sekarang lihat Kanu, ini zaman unit-link ya aku ya. Wah, ciami, ya enak zaman unit-link. Ono ayo paham ya, ndak ada ABC. Jadi jangan punya pemikiran seperti itu karena akan membatasi kalian untuk bisa capai titik emas sendiri. Ya toh, lu sudah ada pemikiran itu, seakan-akan wah berarti masa emas ini gak ono. Anggap, makanya Kanu bilang masa tahun ini pun masa keemasan. Nah, sekarang kita masuk ke topik PCB. Ayo, yang di Zoom juga interaksi, ya. Saya masih ingat banget dari zaman dulu, ya ini yang leader-leader senior ini, dari wajahmu kan kayak tolek senior KB, rambutnya putih KB, ya toh. Dulu gondrong, saya kis mulai botak-botak, ya toh. Nah, sekarang saya tanya, dari dulu hospital, critical, jiwa, Prudential paling jago di manfaat yang mana kita jual? Coba eling ngono. Zaman kita dulu di Araya lah contoh. Kita kalau ngajari training, fokusnya selalu ngomong apa? Jualan apa? Ayo yang di Zoom, jawabannya apa? CCB. Apa kelebihan CCB? Kok kita suka jualan CCB? Nah, ayo kasih saya interaksi supaya kalian jadi ikut lagi supaya PD jualan PCB. Apa kelebihan CCB kita? Kok dari dulu kamu senang jual CCB? Apa? Di video. Ayo, dulu kita kan jago CCB, ya kan? Sekarang ganti baju PCB. Apa dulu kelebihan CCB kok kita jago jualan CCB? Apa? Oke. Kok bisa pasti klaim? Kenapa? Karena resiko hidup kan ada dua, terdiagnosa atau meninggal. Kenapa ini jadi kelebihan? Karena tidak semua critical illness di luar sana mati langsung itu bisa cair. Itu yang harus kamu ingat dulu. Jadi programmu critical di Prudential itu paket perfect, paket lengkap. Resikonya wis di cover KB. Langsung mati pun ya dapat. Tahu ya? Kan tidak semua orang terdiagnosa. Ini kan 90%. 10% ini kan bisa di sini. Betul? Dan ini kita cover semua. Ingat-ingat tono lagi. Itu sih bikin kita dulu jago jualan CCB. So hari ini kalau kita bisa dulu jago ini, ya hari ini harusnya jago jualan PCB juga. Balik lagi ke masa lalu. Nah, yang harus kalian ingat, dulu di sini nilai tunainya ya apa? Nah, tidak dijamin, itu pun kita bisa jago. Nah, bisa jago jualan. Sekarang di sini jelas-jelas dijamin bahwa mulai dari tahun ke-20 pasti auto 100%. Ini kan harusnya bikin kamu lebih pede lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, anggaplah range usia nasabah itu ada yang muda, ada yang dewasa, ada yang tua. Range nasabah kita nggak belajar PCB dalam definisi produknya, tapi saya mau ngajari Anda cara pandang bagaimana PCB bisa masuk ke 3 tipe orang. Muda ini anggapan mau nih merit, ya 30 ke bawah lah. Ya. Dewasa ini ya 30 sampai 40 45 lah. Ya ini tua. Ya. Ya paling enggak boleh ngomong tua ya. Ya. Senior. Ya. Sebenarnya ini 50 ya si enom. Lek si ngomong susu-susu umurnya 90 kan si enom 50 ya toh. Benar-benar senior ya. Nah, teman-teman lihat ya. PCB ini duitnya balik start tahun ke-20. Sekarang bayang no. Kamu ketemu market ini sama ini sama ini. Kalau saya ngomong tentang tadi kan Luis bahas tentang perbandingan premi dengan UP, ini beda semua nggak? Beda. Kamu bisa ada bayangan, tak tuntun pelan-pelan, jadi bisa mikir gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau beli di sini rugi, nggak mungkin terjadi bla bla bla. Lihat
fokusnya di sini. Semakin muda, pengalinya makin jauh. Nangkep ya? Nah, yang harus kamu bayangkan adalah usia dia masuk, kalau kamu tambah dengan 20 tahun plus, coba dipikir. Duit ini bisa dipakai buat apa? Kita kasih clue. Misalnya, saya ketemu orang belum merit. Berarti kan Jik mau plan merit, habis merit ya belum tentu langsung punya anak. Misalnya mau punya anak pun bisa anak ke satu, anak kedua, ketiga. Paling nggak ada bayangan 20 tahun lagi berarti buat apa? Buat apa? Ini paling sering orang suka. Dana, lu kok pensiun? Dana, saya masih ingat banget zaman dulu saya jadi agent. Paling gampang jualan itu kalau pakai gaya ngomong apa? Dana pendidikan. Teman-teman, tidak ada satu asuransi pun di dunia yang bisa ngasih dana pendidikan dari uang yang kamu tabung itu melebihi karepmu dewe, itu enggak mungkin. Misal gini loh, kamu nabung 10 ping 10, ya kan dapetnya 100. Kamu berharapnya dapat 200.000, enggak mungkin. Zaman dulu pun, zaman kuno, orang kalau ikut dana pendidikan, itu sebenarnya total premi yang terbentuk, akhirnya dicicil no SD keluar berapa, SMP keluar berapa, SMA, itu duitnya dewe ditariki. Cuman orang itu dasarnya seneng kalau diatur no plan untuk dana pendidikan. Tetapi skenario hidup bisa gagal total, kemudian tertutup resiko yang tadi muncul akibat skenario gagal itu dari P, bukan dari total premi. Nangkap? Nah, ini harus kamu bayangkan. Kemampuan polis itu arahnya ke sana. Sekali lagi, dana anak muda, kan dia mungkin mau merit, betul ya? Nangkap maksud saya? Bisa dipakai buat apa? Dia bisa beli. Gitu loh. Dan karena masih muda, perbandingannya sangat jauh. Loh, mau nggak mau 20 tahun lagi Mas Yo sak muda-mudai, anggapan nomor berapa sih sak muda-mudai? 25. 25 tambah 20 berapa? Loh, yo tuwek juga wis mulai resiko. Tapi inget toh loh, berapa yang dia dapat UP saat itu beli? Jauh banget. Jadi kamu bisa jualan sama orang ini. Anggap ya. Nah, sekarang mulai yang tua. Perbandinganmu kan otomatis nggak terlalu banyak. Rata-rata 1:2 toh. Yang harus kamu tekankan apa? Bukan dana pensiun, sebenarnya bukan. Apa yang kamu tekankan kira-kira? Nah, resikonya. Harus banyak-banyak kasih bukti dalam bentuk apa? Dalam bentuk storytelling. Bukti klaim, cerita-cerita, tunjukin buktinya. Loh, karena kenyataan hidup beneran loh ya. Usia sudah nginjak kepala 4 aja, nggak usah ngomong 5, 4 aja. Itu sudah bahaya. Resiko jantung, kanker, stroke itu sudah gede banget. Gitu ya. Nah, ini harus disadari, apalagi lek umure wis 52 cek hoki bisa beli PCB, tidak seneng itu nemen. Walaupun cuma mungkin dapetnya 1:2 loh ya. Tapi ingat toh, ini kan resiko sudah benar-benar sangat gede, sangat dekat. Ya, jadi yang harus kamu fokuskan bukan lagi di duit ini, tapi jadi caranya menonjolkan barang itu harus kamu perhatikan usianya orang ini umur berapa. Nggak ya? Nah, kalau usia yang dewasa ini around 30 sampai 45, ini masih lumayan bisa 1:3, 1:4. Ya masih gede juga. Nah, baru kalau ini bisa kamu arahkan kemana? Nggak mungkin dana pendidikan anak. Anak pun wis gede, 20 tahun lagi ya wis gak kuliah anaknya. Nah, mungkin buat tambahan, betul. Tambahan pensiun dia, itu bisa. Nah, sekarang saya mau tanya. Seandainya orang beli PCB, menurutmu pakai uang apa? Jadi, supaya kamu itu tidak gampang ditolak orang, nggak ada duit, duit tak buat muter, duit buat ini, buat itu. Sekarang saya mau tanya, logikanya orang beli polis,
PCB pakai duit apa? Saya mau tanya pelan-pelan ya, supaya kalian tuh bisa memahami. Orang-orang itu kadang-kadang ngasih kamu objection itu bukan objection yang sebenarnya. Asal mangap aja gitu loh. Orang punya uang, disimpan di mana aja? Oke, saham, apalagi? Emas, apalagi? Deposito, apalagi? Dari tadi tak anteni loh, gak disebut-sebut. Hah? Mana lagi? Loh, ini ada satu sih paling penting malah gak ditulis. Hah? Rekening tabungan biasa toh, sing ada ATM itu loh. Pasti punya toh. Betul nggak? Masa orang nggak punya tabungan ATM? Betul? Dan rata-rata kamu closing aja loh. Disuruh lanjut pakai apa? Disuruh apa biasanya sama Prudential? Auto debit toh. Masa auto debit di saham, di emas, di deposito? Enggak. Auto debitnya pasti di rekening atau kartu kredit bayarin pakai rekening. Nangkep ya? So kira-kira kalau kamu dapat objection, sik duit tak buat muter lah, duit tak buat inilah, kayak modal bisnis lah. Please, kamu jelas no kenyataan nih gitu loh. Ngerti ya? Sak sungguhan nih. Beli PCB 1 juta per bulan boleh nggak? 600.000 per bulan ya lah, boleh nggak? Loh ya wis toh. 1 juta per bulan dibeli 10 kali, akhirnya beli ini piro kenyataan nih? Ya 10 juta per bulan. Kalau orang bisa langsung beli banyak karena kaya, ya bagus. Sometimes ada orang mungkin nggak langsung beli besar, bukan karena nggak mampu loh, tapi mungkin belum srek sama yang juali, yaitu dirimu. Mungkin kamu agent baru, mungkin kamu dianggap cek belum meyakinkan untuk tetap stay di sini, bisa loh. Karena banyak orang hari ini itu seringkali kecewa. Hari ini ikut Marvel, 6 bulan lagi ketemu di tempat lain, loh, Vel, ya Pak Prudential, oh aku sekarang sudah di, nah, ngomong WBJ, tau kan, selamat kemarin tidak beli di Marvel, lah kayak gitu-gitu loh. Itu sudah jadi pola pikir yang harus kamu bisa terima. Sometimes like, memang oke lah ya, baru bisa dapat 3 juta, ya wis terima dulu. Tapi tunjukkan bahwa kamu itu profesional di sini. Salah satu yang bisa kamu lakukan. Ingat-ingat tanggal ulang tahun. Kamu sekali closing orang aja, kamu bisa nyimpen tanggal ulang tahun banyak. Sing mbok closing ulang tahun. Bojoe kan ya jadi penerima manfaat kan kamu tahu ulang tahun nih. Anak 4 sengaja ditulis semua kan kamu tahu ulang tahunnya anak 4. Berarti setahun sudah ada 6 nama loh yang siap ulang tahun. Nah, cara pendekatan paling gampang nunjukin kamu profesional. Ya waktu ulang tahun muncul loh. Kasih kado kayak ya, memang closingan ini kelas 500 ya gak cocok mbek kado bener kan. Ya cukup kamu, halo kawan di, kok birthday lo. Orang wis seneng lu. Kamu kok ini? Ya pasti ingat aku. Padahal tinggal ngintip Rufus. Ya cerdiko gitu loh. Ya apa caranya kamu itu punya waktu untuk bisa ketemu nunjukno sisi profesionalmu. Paham ya? Loh, dulu saya malah lebih keren-keren. Zaman dulu kita kan narik, ini contoh ya, kamu kreatif sendiri dengan cara yang berbeda. Contoh. Zaman dulu kadang-kadang kita itu nagih premi lanjutan tuh tunai, maksudnya tuh lama-lama. Dan ada kwitansi gitu loh. Iku kwitansi ini koncong sing bikis-bikis digoy kabeh. Seakan-akan kayak case kita gitu. Kan tinggal namanya di stabilo ditutupi kan cingli toh, memang harus ditutup toh, privasi orang. Kita sengaja ngobrol gitu dikelelerin di meja. Orang kan tanya, apa itu? Oh, mari nagih orang-orang sing ikut. Biasanya orang iseng apa? Sili aja sih, gotio, captio, 8 juta, padahal itu kesi kita juga gitu. Ya kamu kreatif kok gitu loh. Nangkep ya? Kan misal, ini contoh lah ide gila. Lagi mau ngomongin PCB, kamu sudah janjian ambil koncomu. Kira-kira 30 menit dari sekarang. Lu telepon ya. Kita pura-pura bahas soal kritikal lah ya. Nasabah di rumah sakit apa ya. Loh, mau ide gila ya bisa juga kan? Loh, serius tahu. Kemarin pada baru ketok loh di pasar Ratu. Nah, loh, orangnya sekarang stroke. Nasabah orang calon nasabahmu pasti dengar juga loh ide-ide kayak gini. Begitu tuh telepon biasa orang nanya toh, apa ada apa loh? Cerita loh. Enggak ini loh, CC koncoku.
Kemarin padahal keto Dik, pasar itu sehat loh. Umurnya ya, sengaja nyindir di mepet umurnya dia. Ya, toh. Misal umurnya 32 ya kamu, umurnya di 29. Lebih enom dari lu malah. Wah sehat. Orangnya wis ngena jaga makan olahraga bla 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 cerita sing positif. Mau stroke. Waduh memang ya. Ide-ide kayak gitu itu harus kamu lakukan ya kreatif. Tapi satu poin penting yang hari ini saya mau sampaikan satu. Iseng nggak sih? Orang nggak mungkin mati. Itu dulu aja. Pasti mati loh. Masalahnya waktu Tuhan bukan waktu kita. Betul? Iya toh? Ada nggak orang mati kepala 2? Oke. Kepala 3? Oke. Jadi intinya nggak ada pattern khusus kudu kepala piro baru mati gitu. So di situ berarti kan setiap orang punya masanya nggak sama. 90% melewati kritikal. Produkmu kritikal gak cair, meninggal ya cair. Nangkap? Jelas ya? Orang selalu punya skenario hidup. Kepingin kusi ini. Kepinginku itu berarti asumsi aku sehat. Iso kerja, boleh duit dipakai buat apa, gitu kan? Polis adalah alat untuk mengatasi kalau skenario itu gagal. Nangkap sampai sini? Good news-nya, kamu berada di era tradisional. Berapapun yang dibuang sebagai pengeluaran premi, selalu ujung-ujungnya kan enak loh. Coba bayang no, duit yang tadi saya ngomong di rekening tabungan. Sak jujure, diem di sana itu loh, duit 2 jutaan, 5 jutaan, bunganya sak tahun piro. Hitungan. Loh hitungan, supaya kamu itu relo. Anggapnya pakai duit 5 juta aja per bulan. Sak tahun bunga BCA itu 2% dipotong pajak lagi. Coba hitungan, kamu diem tok duit itu yang nganggur loh di situ. Ngerti ya? Diem untuk 2% setahun loh, cek dipotong pajak lagi. Coba ini digeser sedilut. Cuma digeser tok aja di rekening tabungan sing judulnya PCB 88. Lu kan dapat UP ini berlipat-lipat, gak karu-karuan. Lek kamu misalnya ngomong, aku kan rugi bunga. Lek mau ngajak hitung-hitungan, compare wis rugi bunga dibandingkan dengan UP. Yang pasti cair, lu kan tinggal nggak tahu kapan cair. Sak rugi-rugi bungamu, bandingkan dengan UP yang pasti cair entah di tahun keberapa. Saya mau tanya, cuan mana? Nangkep sampai sini. Memang orang ngajak matematika bener, hitungan semua. Piro sih rugi bungai bandingkan dengan UP cair. Ingat loh, PCB setelah tahun ke-20 mulai berkembang ngejar bunga loh. Kamu cuma rugi bunga di 20 tahun bandingkan dengan UP. Ini dengan asumsi dia hidup terus 20 tahun. Ya apa tahun ke-1 wis problem. Ya apa tahun ke-4 wis problem. Mau cuan cepet-cepetan. Begitu isut nyebrang nggak pakai noleh. Cuan akeh. Kan tidak mungkin. Nah ini dibuat guyonan kan bisa. Lolek mau cuan. Ya begitu isut 1 hari kemudian nyebrang nggak pakai noleh. Tak jamin langsung besok tak urus noleh ini. Nangkep ya. Nah, saya ngomong ini tujuan saya cuma satu. Dari dulu sampai sekarang, produk kritikal itu sebenarnya paling gampang dijual. Karena lu pegang barang yang walaupun meninggal pun ya cair. Lu di insurance lain belum tentu barangnya kayak kita. Kritikal ya kritikal, mati langsung belum tentu keluar. Kalau kita pasti keluar. Ya? Oke? Saya sampai di sini. Yang di Zoom ada yang mau tanya nggak? Di sini ada yang tanya? Zoom, ada yang tanya nggak? Nggak ada? Oke, sudah jelas. Nah, ayo. Jelas kok. Mau kasih kopi apa kasih souvenir? Semoga sukses terus di kedepannya. Dan bagi teman-teman yang ada di Zoom, sesi S2 telah berakhir. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa Sabtu depan teman-teman ya. Semangat pagi.